Surga, terima kasih kami berada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Engkau sudah berikan cuaca yang baik saat ini. Kami juga minta urapan daripada Roh Kudus-Mu sehingga hamba-Mu dan setiap yang mendengar boleh mendapatkan kekuatan, boleh mendapatkan jawaban daripada Tuhan untuk setiap pergumulan yang kami hadapi saat-saat ini. Kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami punya Tuhan Yesus yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan kami imani Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Kami bukan hanya cuma dengar, tapi kami mengalami apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Tuhan yang memberkati baik WL, pemain musik, Asyir, bahkan semua kita yang ada di tempat ini untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh berbuah 160 dan 30 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara tetap puji Tuhan, silahkan duduk. Kita pagi hari ini akan melihat satu tema yang saya beri judul Worry Less and Prayer More. Kalau dalam bahasa Indonesianya, jangan khawatir dan doa yang banyak. Ya, kalau kita melihat hari-hari ini banyak orang yang merasa khawatir, ketakutan, merasa nggak punya jawaban, dan memang keadaan hari-hari ini tidak baik-baik saja. Bahkan di seluruh dunia terjadi hal-hal yang sulit, saudara. Kalau kita mendengar perkara-perkara yang nggak enak, ya, tapi kita juga punya perkara-perkara yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah apa yang tidak enak itu, saudara. Nggak kebetulan kalau pagi hari ini ada dari PAUD, SD, ya, menyanyikan kor, kan harusnya minggu kedua dipindah ke minggu yang ketiga, saudara. Berapa waktu yang lalu oleh Tuhan, ya bukan karena saya, tiba-tiba ada satu organisasi Kristen di Surabaya, mereka datang ke dinas pendidikan di Jagir, saudara. Dan itu dilakukan tahun ini, ya beberapa waktu lalu ketemu dengan dinas pendidikan SD dan SMP. Kemudian direncanakan tahun ini tanggal 12 dan 13 Maret itu ada yang namanya, kalau saudara ngerti, Pesparawi, tapi kali ini diberi judul Bapak Raja, artinya lomba paduan suara, saudara, Jawa Timur. Untuk tahun ini dikerjakan SD dan SMP, saudara. Nah, tujuannya apa? Memang ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang merasa bahwa kenapa sih kalau lagu-lagu Kristen itu diperlombakan? Seolah-olah nanti kalau dapat juara dia jadi sombong atau tinggi hati. Kalau tadi PDP Resya berkata rendah hati, sebenarnya bukan karena posisi seseorang itu jadi tinggi hati, tapi tergantung hati daripada orang itu, saudara. Kalau kita melihat hari-hari ini, Tuhan tetap bekerja. Artinya itu akan menjadi satu agenda untuk anak-anak dari SD sampai SMP, ada perlombaan, saudara. Di Surabaya, itu seluruh Surabaya, dan sudah dibentuk timnya atau panitianya. Kemudian ada gereja yang juga akan ditempati, karena gereja itu kebetulan juga punya sekolah. Dan itu yang memberikan harapan kepada setiap kita kalau kita melihat ternyata Tuhan kalau ngatur semua itu nggak sulit, saudara. Tuhan bisa mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan kita dengan caranya Tuhan. Kita lihat slide ini. Ayat yang akan kita lihat yaitu janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga.
Kalau kemarin saya sempat WA ke Pak Tugu, Pak tolong dinyanyikan satu lagu, nanti kita akhir ibadah atau firman ini kita nyanyikan saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Kalau baca ayat ini rasanya meneduhkan kita. Tapi apakah kita memang betul-betul tidak khawatir? Banyak orang hari-hari ini khawatir dengan keadaan dunia. Ada yang bekerja khawatir, saudara. Ada yang sekolah bingung, saudara. Semakin hari semakin banyak fakultas yang tersedia. Bahkan kalau sampai hari-hari ini ada orang yang mengatakan ini loh kelas yang namanya atau fakultas mulai dibuka dengan AI dan sebagainya. Mau ngambil jurusan yang mana? Tapi Tuhan mengatakan kepada orang-orang beriman dan kita di sini saat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Yang bekerja betul keadaan makin sulit. Pasar saham hancur, Bitcoin diprediksi akan mengalami guncangan yang sangat keras. Kemudian pekerjaan sekuler juga nggak mudah. Tapi firman Tuhan itu nggak pernah berubah. Mungkin kita melihat, oh apakah itu betul bisa terjadi? Masih bisa, saudara. Slide berikutnya. Kalau kita melihat di dalam Filipi 4 ayat yang ketiga, itu ada 3 hal. Ya, katakan kepada sebelah kanan kiri saudara, jangan khawatir. Ya, kepada istrinya, jangan khawatir. Ya, si suami ngomong, besok uang belanja tetap ngalir. Ya. Kemudian si istri berkata kepada suaminya, jangan khawatir, besok makanannya mantap. Ya. Itu hal yang harus ada di dalam kehidupan keluarga. Coba saudara bisa bayangkan kalau sebuah atau satu keluarga, kemudian si suami pulang ke rumah dengan pekerjaan yang nggak selesai, kemudian dia membagikan hal yang nggak enak kepada istrinya atau kepada anaknya. Waduh, pekerjaan bla 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 bla. Nah, si istri bisa berkata, jangan khawatir. Enak ngomong, kenyataannya nggak mudah. Tapi inilah firman Tuhan. Kalau kita bicara tentang firman Tuhan, itu di atas segala akal, saudara. Kalau saudara, saya tadi cerita bagaimana Tuhan bisa mempertemukan sampai masuk ke pendidikan nasional, pendidikan Surabaya, Diknas. Itu bukan karena usaha saya. Tiba-tiba satu orang dia berkata, Pak ikut Natalan Pak. Oke, saya datang. Kemudian di layar itu ada tulisan, di Surabaya, sekolah dasar untuk guru Kristen itu kurang 23 orang, saudara. Lalu si pemimpin yang ngundang ini saya tanya, Pak kenapa kok ditayangin di layar? Apa betul? Loh betul Pak, 23 dan itu baru terjawab 5. Berarti masih kurang 18 guru agama SD, itu hanya di Surabaya, saudara. Lalu si bapak ini berkata, iya, apa bapak mau ikut? Nah, saya ini kan sebagai hamba Tuhan, masih ada senior saya, yaitu Pak Pendeta Yusuf BS. Saya berkata, ya bapak silahkan ngomong aja ke Pak Yusuf, kalau memang diizinkan saya masuk. Akhirnya 2 orang ini datang ke gereja Bukit Zaitun, lalu terjadilah seperti itu. Ya udah, ikut aja. Kalau orang ditanya untuk dipamerin, enggak, saya enggak berbuat apa-apa, saudara. Kalau tentang kekhawatiran itu dipendam, nanti kita juga akan lihat, Tuhan sudah memberikan jawaban, slide berikutnya, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita enggak perlu khawatir. Tuhan selalu mengatakan, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Kata jangan khawatir atau takut itu jumlahnya kalau takut itu 365 kalau saya nggak salah ingat, saudara. Kalau khawatir itu banyak kali Tuhan berkatakan jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan tubuhmu,
Jangan khawatir akan makananmu. Sebab banyak orang yang khawatir. Mungkin kelihatannya saya nggak khawatir. Kekhawatiran itu bisa timbul, slide next. Karena memang ada masa yang sangat sukar. Masa sukar ini hari-hari ini terjadi. Dan kita tidak bisa menghindari. Ada yang merasa masa sukar itu adalah kesempatan. Ada yang mengatakan masa sukar itu sudah nggak bisa lagi. Kita punya kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam banyak hal kehidupan kita. Ketika masa sukar itu muncul, maka seolah-olah semuanya itu turun, saudara. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Kalau hari-hari ini banyak orang dengar di medsos, ini 7 hari, ini bla 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 dan seterusnya. Kemungkinan terjadi iya atau enggak, kita enggak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah ketika masa sukar, kita tidak khawatir. Kita punya Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Di dalam percobaan atau kesulitan global, dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10, itu di seluruh dunia sama, saudara. Banyak orang berpikir bahwa di negara seperti Tiongkok, mereka mengalami booming, teknologinya maju. Kalau zaman dulu 7 keajaiban dunia itu di San Francisco ada satu jembatan yang terpanjang di dunia, namanya Golden Gate, yang dibuat dari tali yang seling gede-gede besar-besarnya sekian, saudara, kemudian dijadikan satu, dan itu menjadi 7 keajaiban dunia. Tapi itu hari-hari ini sudah lewat dengan apa yang dilakukan oleh negeri Tiongkok. Berita-berita yang terdengar ada yang baik, ada yang jelek. Orang berpikir bahwa di Tiongkok baik-baik aja, enggak juga. Mereka di sana yang saya dengar, saudara, betul atau enggak, untuk tahu atau enggak itu sulit. Tapi itu banyak terjadi di negara-negara yang ya sebenarnya kemakmurannya dibandingkan negara yang berkembang itu lebih baik. Contoh yang paling dekat adalah negara Singapura. Negara Singapura itu penduduknya atau kotanya atau negerinya, bukan kota, negaranya itu cuma sebesar Jakarta. Tapi dia sebuah negara begitu luar biasa, tapi jumlah penduduknya terus menurun. Kenapa? Mereka menunda perkawinan, mereka nggak punya anak. Ada istilah child free, artinya menikah tapi nggak punya anak. Di Jepang juga sama. Di desa-desa di Jepang itu rumah sudah nggak ditinggali lagi. Artinya apa? Nggak ada lagi penduduk. Kemudian di Tiongkok sama, berita yang saya dengar, setiap tahun di negara Tiongkok itu kalau tidak salah mati itu 3,4 juta, sedangkan kelahirannya dibandingkan dengan kematian itu lebih banyak matinya, lebih banyak matinya. Artinya jumlah penduduk itu makin lama makin turun. Padahal yang mengerjakan semua bidang di dalam kehidupan kita, baik itu AI ada atau tidak, walaupun banyak berkurang, tapi tetap butuh manusia. Artinya itu tidak baik-baik saja kalau itu diteruskan. Walaupun Tiongkok ini adalah negara yang punya penduduk yang paling banyak di dunia, kalau setiap tahun dikurangi 3,4 juta dan tidak tergantikan, lama-lama kurang, saudara. Apakah itu menjadi satu hal yang baik? Tentu tidak. Dan hari-hari ini sedang terjadi. Kalau kita lihat, itu hal yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Untuk menambah jumlah penduduk, Tiongkok itu memberikan insentif atau hadiah lah gampangannya. Kamu menikah, punya anak, dikasih hadiah, saudara. Di Singapura sama, di Jepang sama. Tujuannya apa? Jangan sampai mereka kekurangan penduduk. Di Eropa, ya pendatang atau imigran, pertumbuhan mereka jauh lebih banyak daripada orang asli dari negara itu. Apa yang terjadi? Ya terjadilah yang kerusuhan dan sebagainya. Ketika dilakukan pemilihan umum,
negara itu atau orang asli daripada negara itu jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan imigran jumlahnya lebih banyak. Lalu mereka masih bisa mempengaruhi orang-orang yang tinggal di sana untuk mendukung mereka. Dengan apa? Dengan uang. Dan itu terjadi. Berikutnya ada kekhawatiran timbul karena ada FOMO. Nah ini untuk Gen Z saudara, atau generasi anak-anak zaman sekarang. Fear of missing out. Artinya ketika ada apa sih saya nggak tahu. Nah orang-orang tua saya yakin banyak mengalami kesulitan dengan pembayaran uang digital. Dengan kiris, tit, selesai. Kalau yang senior, mereka akan kebingungan. Ini bayarnya gimana ya? Lalu timbul apa? Kalau nanti semua uang yang ada beredar diambil, karena Indonesia juga sudah bergerak ke uang digital, BI mengeluarkan. Lalu bayarnya bagaimana? Saya mau belajar lagi juga sulit. Itu yang dinamakan bisa menimbulkan kekhawatiran. Kemudian di mana-mana terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Orang kadang-kadang untuk aman pasang CCTV. CCTV dipasang di mana-mana. Tapi kalau itu tidak didukung dengan kepastian hukum, maka ya sama aja saudara. Di China, benar atau enggak, kembali lagi saya enggak tahu. Penculikan anak itu juga banyak saudara. Lalu mereka mengatakan, kenapa dari pihak pemerintah tidak menindak orang yang menculik anak? Padahal mereka punya CCTV yang canggih. Orang berjalan saja, dilihat dari CCTV, orang itu akan muncul tingginya berapa, suhunya berapa, orang ini dari negara mana. Kalau dari negara China, dia alamatnya di sini dan di situ. Semuanya lengkap. Tapi ketika terjadi kejahatan, kenapa enggak ditangkap? Ya, itu yang dinamakan keadaan zaman yang tidak enak. Ini yang bisa menimbulkan kekhawatiran. Kita lihat 3 poin yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26, 3 poin. Nah ini contoh yang pertama, yaitu tidak bisa makan dan minum. Saudara. Kenapa Indonesia membuat namanya ketahanan pangan? Karena merasa bahwa ketika dunia ini tidak baik-baik saja, teknologi semaju apapun, mereka masih butuh yang namanya makan. Ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Bill Gates, salah satu orang kaya di dunia, Bill Gates ini membeli tanah yang sangat luas di Amerika, kemudian tanam kentang. Saudara. Tujuannya apa? Dia tidak mau kelaparan pada saat terjadi kelaparan. Dan dia sudah bersedia beberapa tahun yang lalu. Kadang-kadang kita berkata, iya dia punya duit. Kita loh nggak punya duit. Mau makan, ya kita harus bekerja. Betul, firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Kalau orang nggak kerja, jangan makan. Loh Tuhan kan kejam, bukan. Tuhan tidak ingin satu orang pun Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan itu malas. Dan Tuhan berkata dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Kalau orang itu sudah bekerja dengan baik, oke, tapi yang membuat orang itu menjadi seorang yang berhasil, itu bukan karena dia pandai saja. Bukan karena dia punya koneksi, bukan. Yusuf tidak punya koneksi. Yusuf bukan orang yang dipandang oleh orang karena dia dalam penjara. Tapi siang dia makan di dalam penjara, dipenjarakan oleh Potifar. Karena satu peristiwa yang dicatat dalam Kejadian pasal yang ke-39, di mana istri Potifar itu ingin selingkuh dengan si Yusuf. Tapi di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-8, Yusuf mengatakan ini dosa yang sangat besar dalam perzinahan. Dia nggak mau.
Akhirnya dia masuk di dalam penjara. Tidak diceritakan Yusuf itu bingung makan, saudara. Sudah tidak ada masa depannya. Tidak ada lagi bapak yang bisa menolong dia. Dia kalau di rumah jadi anaknya raja, dikasih jubah yang bagus, makanannya mungkin dibedakan lebih enak daripada saudara-saudaranya. Tapi di saat dia di penjara nggak ada yang menolong dia. Hanya Bapak di sorga yang bisa memberi dia makan. Toh tidak diceritakan bahwa orang benar itu mati kelaparan. Yusuf di dalam penjara pun dia masih bisa makan. Kita kalau hidup seperti sekarang ini, percayalah bahwa kita dipelihara oleh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 26, ayat ini gampang ingatnya, saudara. Matius 6 ayat 26. Burung di udara itu tidak menabur, tidak menanam, ya, tidak menuai, tidak mengumpulkan, ya. Ayat ini mengatakan tetapi ya diberi makan oleh Bapa di sorga. Harga kita dibandingkan, makanya dikatakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mereka mati selesai. Kalau kita mati masih ada dua pilihan. Mau masuk surga, kalau kita hidup di jalan sempit, kata Matius 7 ayat 13 dan 14. Kalau jalan lebar menujunya ke neraka. Di mana di situ ada kertak gigi dan tangisan. Kertak gigi itu karena sakitnya luar biasa, karena tidak enaknya luar biasa. Itu burung aja mati selesai, apalagi kita. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Buat Tuhan untuk memelihara kehidupan kita dengan keadaan sesulit apapun. Slide berikutnya. Keadaan yang sesulit apapun, terjadi kelaparan, terjadi cuaca ekstrim. Banyak orang mengatakan cuaca ekstrim. Dalam satu pertemuan, seorang pejabat di kota Surabaya mengatakan sudah melakukan yang namanya rekayasa cuaca. Jadi hujan itu bisa dibuat, hujan itu bisa dihentikan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, gempa itu bisa dibuat, gempa itu bisa dihentikan. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan seperti Ayub sampai bangkrut, tidak punya apa-apa, dia tetap dipelihara sama Tuhan. Keadaan Daniel yang begitu menyedihkan sebab dia ditawan, dikebiri, dia tidak bisa punya anak. Tapi toh Tuhan tetap memelihara, asal Daniel punya ketetapan di dalam hatinya. Saya nggak mau salah. Yusuf juga berkata, saya nggak mau. Loh, kamu kan cuma selingkuh aja, selesai kan? Masalah itu kamu akan jadi istilahnya simpanan daripada istri Potifar, hidupmu jadi mapan. No, Yusuf berkata enggak. Itu juga tidak mudah. Kalau satu orang diberi tawaran, ini loh ada uang 2 juta. Orang mah duit cuma 2 juta. Tapi kalau dihadapkan duit 200 miliar, saudara akan mikir. Kadang-kadang ngomong, mencuri dosa atau enggak? 2 juta. Oh, dosa. Mencuri dosa enggak? 20 miliar nih. Waduh, pikir-pikir ya, nyurinya banyak atau sedikit? Kalau nyurinya banyak ya enggak boleh. Kasih 200 juta. Nyuri banyak boleh. Oh ya enggak apa-apa kalau memang perlu. Sudah terjadi perubahan, pembiasan kebenaran firman Tuhan gara-gara 200 juta. Dan itu enggak mudah. Kenapa banyak hal yang terjadi, orang sampai bangkrut, terjadi kelaparan, terjadi pekerjaannya sulit. Karena dia tidak mengikuti jalannya Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kalau ikut jalan Tuhan, Tuhan bisa membuat dalam kitab Yesaya, dia bisa membuat jalan di padang gurun. Tuhan bisa membuat mata air di padang gurun. Itu sudah lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan, saudara. Banyak orang melihat bahwa manusia mencoba untuk menyamai Tuhan, tapi nggak akan pernah bisa. Saudara kalau ketemu dengan anak yang jauh,
seperti tadi PDB Resia, itu gampang saudara. Teknologinya itu mudah. Tinggal tekan, video call, muncul gambar, bisa ngomong, bahkan sekarang bisa diedit supaya orang lain mukanya sama dengan anaknya dan suaranya juga sama, lalu terjadi kebohongan dan sebagainya, penipuan. Itu bukan sesuatu yang sulit zaman sekarang. Tapi toh Tuhan tetap memelihara kita. Kalau sampai tidak bisa makan, bukan karena kita ini istilahnya, oh karena saya nggak sekolah, oke. Orang yang nggak sekolah dibandingkan dengan burung di udara, itu buat Tuhan lebih berharga orang yang tidak sekolah. Lazarus itu orang yang miskin. Dalam Lukas pasal yang ke-16, akhirnya Lazarus itu masuk dalam kerajaan sorga. Untuk masuk dalam kerajaan sorga bukan orang kaya. Bahkan dalam Matius 19 ayat 23-24, orang kaya itu susah masuk dalam kerajaan sorga. Lebih mudah ya onta masuk ke dalam lubang jarum. Kalau dipikir akal, kok sulit ya, kok nggak mungkin ya. Karena akal kita terbatas. Sedangkan firman Tuhan itu unlimited, tidak pernah terbatas. Seringkali kita berkata nggak mungkin. Kadang dalam hal-hal yang sepele, kok bisa terjadi perubahan? Ya bukan saya, bukan kita. Ditaruh di tempat-tempat yang seolah-olah nggak mungkin. Kemarin saya kirim WA ke Pak Tugu. Tanggal 25 Desember, wakil wali kota itu datang di gereja kami, saudara. Gereja Bukit Zaitun. Kenapa saya sharingkan ini? Itu bukan karena saya, bukan karena gereja, tapi cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Hari Minggu, ada satu pendeta, dia kontak ke saya. Handphone saya ini biasanya enggak bunyi dan enggak vibrate, saudara. Selesai ibadah, saya buka, kemudian saya tanya, Pak, ada apa? Lalu dia ngomong, saudara, telepon, Pak, ini Pak Wali Kota mau datang ke GBZ, boleh enggak? Mungkin dalam pertanyaan atau timbul dalam pemikiran kita bahwa, oh orang ini dekat atau pendeta ini kenal. Saya cuma ketemu 5 kali, saudara. Itu pun ketemunya gara-gara apa? Ada satu peristiwa Natal di PTC, sebuah gereja, kemudian ketemu dengan orang itu, salaman, udah. Dia cuma ngomong, Bapak dari gereja begitu, iya, oke. Saya kembali ke tadi, Minggu sore itu dia telepon, Pak Wali Kota, wakil wali kota mau datang. Oke, enggak masalah. Dia ngomong, ini belum pasti loh Pak. Oh ya, singkat cerita tanggal 23, saudara. Dia WA lagi. Pak, enggak jadi Pak Wali Kota, itu tanggal 24, saudara. Pak, maaf, mungkin lain kali ya, Pak Wakil Wali Kota tidak, Pak Wakil Gubernur, sorry, bukan Wali Kota, Gubernur tidak datang ke GBZ. Oh, enggak apa-apa Pak. Sudah, ya udah. Sampai malam, tiba-tiba dia WA. Pak, ini tadi wakil gubernur datang ke sebuah gereja Yakobus di Surabaya Barat, Katolik. Selesai Natalan, si wakil gubernur ini berkata kepada satu hamba Tuhan ini, Pak, saya besok datang ke GBZ loh Pak, gereja Bukit Zaitun. Oh ya, tapi saya tadi sudah dibatalkan. Oh ya, enggak apa-apa, coba ditanyakan. Ya, singkat cerita datang, saudara. Saya cuma melihat bahwa cara Tuhan bekerja itu bukan karena saya, bukan karena Pak Gembala, bukan karena pendeta ini, tapi karena Tuhan. Seorang pejabat bisa datang. Kadang orang berpikir, kok bisa? Ya nggak tahu. Kenapa saya cerita? Caranya Tuhan. Untuk bisa membuat seperti itu caranya Tuhan. Seperti sampai ke Dignas buat saya, itu caranya Tuhan. Sampai bisa masuk ke Polda Jawa Timur,
itu juga caranya Tuhan. Di tahun ini, di bulan Januari, itu caranya Tuhan, saudara. Kalau kita berkata, oh karena gini, enggak. Itu caranya Tuhan. Saya enggak bisa istilahnya mencuri dengan, wah karena saya kenal, karena saya gini-gini, enggak. Saya cerita karena saya melihat caranya Tuhan. Bahwa Tuhan bekerja itu sudah melampaui akal. Enggak bisa dipikirkan dengan akal. Poin yang kedua, jangan khawatir tentang tubuh. Banyak orang karena khawatir dengan tubuh, olahraga. Ya, sampai sekarang orang membagi olahraga yang lansia dan orang muda. Kalau lansia jangan lari, Pak. Nanti lututnya rusak semua. Engselnya bisa kopior ya. Kalau yang muda ya harus lari, pakai sepeda. Kalau yang lansia jalan aja. Di dalam 1 Timotius 4, di situ dikatakan olahraga itu cuma sedikit faedahnya. 4 ayat yang ke-8, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kalau ibadah itu sesuatu yang sangat-sangat wajib. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, menjelang kedatangan Tuhan, kita harus rajin ibadah. Saya repot. Kalau tidak ibadah, jadi lebih repot, saudara. Sebab Tuhan mengatakan, saya sudah tidak bertanggung jawab loh. Kamu tidak nuruti jalannya Tuhan. Kamu nggak ngikuti firman Tuhan. Lalu mencoba untuk mengklaim, Tuhan saya ini percaya sama Engkau Tuhan. Masa saya nggak ditolong Tuhan? Gereja aja bolong-bolong, saudara. Kalau saya sempat ya saya datang, kalau nggak sempat sorry ya Tuhan. Tuhan kan maha kasih. Tuhan itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, Tuhan itu kasih. Masa Tuhan nggak ngerti? Yang namanya ibadah itu Tuhan kerjakan pada zaman orang Israel. Tuhan mengatakan kepada Musa dan disampaikan kepada Firaun, biarkan umatku ini keluar dari Mesir untuk ibadah. Mereka bisa keluar dari negeri Mesir bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka punya uang, tapi mereka bisa keluar dari negeri Mesir dibawa oleh tangan Tuhan yang kuat supaya mereka beribadah. Hargai ibadah itu supaya saudara bisa menikmati. Tuhan memberikan ibadah itu supaya kita bisa punya hari perhentian. Kerja harus, saudara. 2 hari yang lalu di medsos ada satu orang menawarkan satu program, kemudian di prolog bagaimana satu orang yang sangat sukses dan kaya atau terkaya di dunia saat ini, jumlah uangnya itu kalau saya tidak salah 13.500 triliun, saudara, USD. Jadi kalau kalkulator pasti keluar huruf E, saudara. Nolnya nggak cukup, saudara. Dia bikin jadwal itu bukan per jam, bukan per hari, setiap 5 menit. Dia kalau tidur sehari cuma 6 jam. Kenapa dia berbuat seperti itu? Iya, ketika perusahaannya mulai turun, ya salah satu perusahaan yang dia pegang, dia punya 6 perusahaan dan dipegang semua, turun, yaitu Tesla. Dia sampai tidur di pabrik, saudara. Kenapa? Dia merasa bahwa ini harus diusahakan. Oke. Tapi berhasil atau tidak bukan hanya karena dia ngotot. Kalau Tuhan mengatakan gagal ya gagal, saudara. Banyak orang menganggap bahwa saya harus pintar, saya harus kuat, saya harus bisa begini. Tolong ditayangkan Pengkhotbah 9 ayat 11. Saya harus bisa, saya harus kuat, saya harus punya koneksi dan sebagainya. Pengkhotbah 9 ayat 11. Di situ dikatakan bahwa bukan hanya untuk, nah di sini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan, ingat, bukan untuk yang cepat.
Orang melihat peluang, orang bisnis itu langsung memunculkan satu produk, saudara. Itu yang dinamakan inovasi. Dan untuk bisa membuat inovasi yang luar biasa, mereka juga harus mengadakan percobaan, eksperimen. Baik minuman, baik makanan, kan hari-hari berlomba. Dulu kalau orang minum kopi selalu kopi panas. Sekarang ice cafe. Minum kopi dengan dingin. Nggak cukup. Gulanya dulu gula yang putih, sekarang diganti gula merah, gula aren. Belum cukup, dikasih yang lain lagi. Kenapa? Semakin dia cepat mengeluarkan dan bisa diterima oleh pasar, itu untung yang sangat besar. Tapi Tuhan mengatakan, bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Oh, saya kuat. Kenapa kok bisa kalah? Ya contohnya seperti Tesla itu, saudara. Dia yang mendahului, tapi sekarang yang lebih banyak mobil di seluruh dunia elektrik itu BYD, punyanya China. Loh kan saya duluan, iya. Loh saya kuat loh, iya. Kemudian apa? Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Saya sekolah nilainya bagus terus, summa cum laude. Oke, baik. Ada satu jemaat, dia punya cucu di Amerika. Ketika dia lulus, dia langsung diterima di Netflix, saudara. Si nenek ini cuma bercerita, iya anak saya itu dari Surabaya, kemudian dia dapat beasiswa, ada satu universitas di Singapura, kemudian dia S1, D3, kemudian S1-nya di Singapura, karena dia dapat nilai yang bagus, akhirnya dia dapat beasiswa di Amerika di sebuah university. Setelah selesai, dia belum selesai sudah masuk ke Netflix. Yang generasi muda pasti ngerti, saudara. Netflix itu adalah program di handphone di mana orang bisa melihat banyak hal di sana, tentu tentang hiburan-hiburan. Gajinya pasti lumayan. Tapi apakah itu jaminan? Belum tentu. Ada orang yang bisa diterima, mungkin dia bisa masuk kerja. Ada satu orang usia 30 tahun dipanggil Tuhan. Dia lulus sekolah, kemudian dia dapat kerja, dia kerja beberapa saat, lalu apa yang terjadi? Dalam waktu setahun dia dipanggil oleh Tuhan, selesai. Bukan hanya orang beriman, juga dikatakan kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karunia Tuhan itu hanya bisa dimengerti dengan Roh Kudus. Slide berikutnya tentang apa yang kita pakai. Nah, ini cuma contoh mungkin di toko kah, karena ini di internet itu banyak sekarang, saudara. Khawatir dengan apa yang kita pakai. Ya, tidak kebetulan kalau tahun ini berdekatan dengan hari raya ya A, hari raya B, hari raya C, saudara. Ya, kemarin kan hari raya Valentine. Ya, kita orang Kristen kita punya kasih yang lebih daripada kasih dunia. Karena kasih Kristus itu tidak bertepuk dua tangan. Kasih Kristus itu bertepuk sebelah tangan. Siapa yang bertepuk sebelah tangan? Yesus. Sebelum kita percaya, kita sudah ditebus dulu. Karena kasih daripada Kristus untuk setiap orang beriman. Kembali kepada pakaian. Ketika kita pakai pakaian, berapa orang kadang-kadang khawatir karena bajunya tidak punya merek. Ya, wah itu kalau itu mereknya itu. Bahkan sekarang banyak di pasaran merek itu dipalsu, sudah ada KW1, KW2, KW3 atau tidak tahu KW berapa. Orang berlomba-lomba untuk memakai pakaian yang bermerek. Kalau memang Tuhan memberkati bukan salah. Karena Tuhan memang memberkati kita bisa beli, saudara. Kadang kalau orang, loh kalau kamu hamba Tuhan kenapa kok kamu naik mobil, kenapa enggak naik sepeda motor, kalau bisa jalan kaki, saudara. Enggak. Tuhan memberkati, ya udah naik kendaraan, pokok kendaraan itu enggak mogok, oke. Dirawat dengan baik. Apa yang kita pakai itu jangan sampai timbul kekhawatiran. Kadang pernah saya dengar ada orang, kenapa enggak ke gereja? Iya, baju saya kurang bagus.
Kalau kita tahu bahwa kita ke gereja itu bukan untuk baju, saudara. Memang hari-hari ini banyak orang posting, flexing istilahnya. Wih, saya baru beli baju nih, merek ini, harganya sekian. Karena dengan teknologi, baju yang saudara pakai, segala peralatan yang ada, tinggal dibuka di Google, kemudian difoto. Maka tipe daripada speaker ini apa, speknya apa, itu bisa muncul, saudara. Jadi jangan heran, kalau hari-hari ini banyak orang, loh kok dia bisa tahu ya, si A jamnya ini, mereknya ini, harganya sekian, keluarnya tahun sekian, dibuat dari bahan apa. Itu memungkinkan untuk dilihat. Jadi saudara kalau ketemu barang, umpama minuman gitu, masuk ke Google, ada fotonya, saudara foto, maka dia akan keluar. Saya nggak mengajari untuk hal yang jahat, tapi kita harus tahu apa yang terjadi. Kalau kita pakai sesuatu, pakai yang sopan. Pakai yang nyaman. Kita nggak harus khawatir, kalau bajunya bagus, harganya mahal, harus cari uang lebih lagi. Enggak. Hidup kita tidak ditentukan oleh merek, saudara. Tuhan tidak mengajarkan saya pakai jubah mereknya ini. Mungkin bisa dijawab, iya zaman itu belum ada pabrik, belum ada merek. Tapi Tuhan tidak pernah mengajarkan memakai sesuatu dan itu menjadi berhala. Sebab itu firman Tuhan mengatakan waspadalah terhadap berhala. Termasuk apa? Baju. Termasuk apa? Tas. Banyak hal yang bisa menimbulkan kekhawatiran. Next. Akibat daripada kekhawatiran tingkat tinggi. Nah, ini ditulis di koran Kompas, saudara. 19 Januari 2026. Saya nggak berani mengeluarkan ini kalau tidak ada sumber resminya. 28 juta orang itu mengalami gangguan mental. Kalau kita lihat persentase dari 280 juta penduduk Indonesia, kemudian 28 juta, ya kurang lebih 10%, saudara. Tentu data ini bukan untuk orang-orang di sini. Amin, saudara. Itu terjadi di sana-sana, saudara, ya. Bukan di sini sana, tapi di sana-sana, saudara. Artinya apa? Kesulitan itu memang global. Tadi kita sudah lihat dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10, kesulitan global. Slide berikutnya. Tuhan mengajarkan jangan khawatir. Kembali lagi ke kanan kiri saudara, muka belakang. Jangan khawatir. Nah, atau mengatakan aku tidak khawatir, ya. Karena waktu saudara bisa lihat ada yang khawatir dalam banyak hal, itu Marta, saudara. Saudara nanti lihat, ini orang beriman, saya mau melayani Tuhan. Gimana ya nanti ya, selesai enggak ya, gimana? Belajar untuk tidak khawatir, saudara. Tahun 2025 tanggal 2 Desember itu satu seminar yang diadakan oleh Gereja Bukit Zaitun, JAS, Jadwal Akhir Zaman. Waktu itu saya mengkoordinasikan antara Ketua Bamak Surabaya, karena ada Bamak Jawa Timur, Bapak Daniel, ya. Kemudian kalau di di Surabaya itu Bapak Budi Sentosa, dengan Bapak Pendeta Yusuf BS. Karena Natal Bamak diadakan tahun 2025 itu adalah keinginan saya, saudara. Kenapa? Tahun 2024 dari Bamak Surabaya menghubungi saya, kemudian dia ngomong, Pak bisa enggak kalau Natal Bamak Surabaya diadakan di Gereja Bukit Zaitun? Ya, saya bukan decision maker atau yang mengambil keputusan. Saya sampaikan ke Pak Yusuf. Setelah 2 minggu dapat jawaban, lalu saya kontak balik ke Bamak dan mendapatkan jawaban, loh Pak, Pak sudah diambil oleh gereja lain. Ya sudah, ya udah, kita nggak bisa apa-apa. Nah, lalu tahun 2025 saya kembali lagi ngomong ke Pak Yusuf dulu, gimana kalau terjadilah yang namanya JAS.
Dan kebetulan saya diangkat sebagai ketua. Nah, kembali lagi saya cerita itu bukan untuk wow lebih hebat, enggak. Saya yakin bahwa itu Tuhan. Kenapa? Saya bukan decision maker. Yang kedua, ketika membuat itu baru terjadi karena biasanya acara Natal itu kan puji-pujian, kemudian door prize atau apa. Saya tidak menyalahkan dan tidak menghakimi. Tapi dalam acara jazz itu, jadwal akhir zaman, itu Pak Yusuf minta puji-pujian cuma 5 menit, kemudian kurang lebih 2 jam lebih, saudara. Itu firman Tuhan, saudara, yang nyampaikan Pak Yusuf sendiri. Awalnya untuk sinkron kan ya sulit, tapi akhirnya hal itu terjadi. Apakah seperti gampang membalikkan tangan? Ketika mulai berjalan, WA itu untuk posting dibatasi, saudara. Ya, posting berita bahwa ini loh ada jazz, ini loh ada jazz, ini jadwal akhir zaman. Begitu diposting, nggak bisa dibatasi. Setelah penuh kuotanya nggak bisa kirim lagi. Padahal supaya bisa menyebar kita butuh itu, dan itu bukan cuma sekali. Dan kita cuma punya waktu bulan November sampai awal Desember. Jadi cuma 1 bulan, saudara. Kita cuma mencoba bisa apa yang bisa kita kerjakan. Saat itu apa yang dilakukan? Ya beli nomor telepon itu banyak, saudara. Dengan beberapa HP untuk diposting. Singkat cerita, akhirnya Tuhan mengirimkan 1.130 orang yang ikut secara onsite, kurang lebih sekitar 960, dan yang ikut secara online itu sekitar 100 sekian, saudara. Apa karena kita berdoa? Iya. Tapi karena Tuhan, semua itu boleh berjalan dengan baik. Dan bahkan ada orang-orang yang mengatakan, wah sayang saya nggak tahu, saya nggak ikut dan sebagainya. Oke, kita mengerjakan dengan hati yang tulus, dengan kepingin untuk membagi-bagikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun ada yang berkata, loh ini kan seminar buat Tuhan, bayarnya cuma 25.000, saudara. 25.000 itu dapat ya buku, setelah selesai dijual 25.000. Kalau dia datang secara onsite, dapat makan siang, saudara. Sudah tidak bayar lagi. Tujuan kita untuk pendaftaran supaya mereka bertanggung jawab. Sudah bayar nih 25.000, masa nggak datang? Itu pun masih ada yang nggak banyak sih, cuma mungkin bisa dihitung dengan jari. Mereka nggak datang, lalu mulai ngontak, Pak saya dulu nggak ikut. Oke, kamu nggak ikut secara online, sekarang bisa dilihat di YouTube. Dari awal sampai akhir gratis. Kalau mau buku ya sudah 1, 2 orang, 3 orang kirim aja gratis. Cara Tuhan untuk bekerja itu nggak pernah bisa dimengerti. Poin tentang khawatir ini ayat yang berikutnya. Firman Tuhan mengatakan kalau dunia melihat orang itu khawatir bisa gangguan mental. Slide berikutnya. Tetapi Tuhan melihat jauh lebih daripada itu. Orang yang khawatir ini ya bisa tidak berbuah, bantut, saudara. Datang ke gereja, iya. Baca firman, iya. Berdoa, iya. Tapi ketika menghadapi kesulitan, disitulah kelihatan antara orang Kristen yang tidak khawatir dan orang Kristen yang khawatir. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan merasakan, saya ini tergolong orang yang khawatir atau enggak ya? Ada orang yang pembawaannya tenang, saudara. Sudah, kalaupun terjadi sesuatu, ya sudah. Ada orang yang berkata, itu namanya ndablek, Pak, bahasa Jawanya, saudara. Kita kan harus bersedia, iya kalau kita bersedia bisa, bersedialah dengan baik. Seperti kedatangan Tuhan, kita bersedia dengan baik. Loh kalau Tuhan datang gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, kita ketemu dengan Bapa di sorga dengan caranya Tuhan. Tapi kalau orang itu khawatir, dibiarkan, iya ya Tuhan itu bisa menolong saya enggak ya? Tuhan itu benar-benar ada enggak ya? Itu artinya apa? Dia khawatir.
Dan orang yang khawatir dikatakan apa? Tidak berbuah. Orang yang khawatir itu adalah orang yang bimbang. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7, orang yang bimbang itu seperti orang di lautan, di gelombang, kena gelombang gini gitu, lalu apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan apa-apa. Sebab itu kita kalau menghadapi sesuatu, kita harus menaruh segala hal itu kepada Tuhan. Dalam Mazmur tadi dikatakan ayat 37 dan pasal 37 ayat yang kelima, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Poin yang berikutnya, poin yang kedua, permohonan di dalam doa. Slide. Nah, permohonan di dalam doa ini saudara, doa ini slide berikutnya. Doa ini adalah alat komunikasi yang sangat canggih. Yunus di dalam perut ikan, waktu itu belum ada BTS saudara, belum ada 5G, belum ada 6G. Kalau di China katanya Huawei sudah membuat 6G, 6G saudara. Artinya apa? Bandwidth-nya lebih besar untuk data, mungkin bisa sekian puluh bahkan 100 giga mungkin, gigabyte bukan megabyte lagi. Tapi itu kalah canggih dengan alat komunikasi daripada Allah dengan manusia. Dalam perut ikan, Yunus bisa berbicara saudara. Di dalam penjara, Petrus masih bisa dibuat keluar oleh Tuhan. Kenapa? Dia punya hubungan dengan Tuhan. Si Paulus dalam penjara juga bisa keluar. Kenapa? Dia tidak bisa dihalangi komunikasi dengan Tuhan. Daniel di dalam gua singa, dia masih punya Tuhan. Hubungan antara Tuhan dan manusia lewat doa itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Sebab itu dalam Filipi 4 ayat 6 tadi, katakan kehendakmu kepada Tuhan segala hal saudara. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Anak kecil pun bisa berdoa, apalagi orang dewasa. Apalagi ditambah kalau ada suami, ada istri, ada anak. Ayo kita doakan sama-sama untuk segala permasalahan. Pagi hari buka mata, kumpul dulu, berdoa dulu, bawa segala hal. Supaya apa? Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan. Keluaran 14 ayat 14, bukan kita, tapi Tuhan. Loh, Tuhan masa mau? Tuhan tidak pernah menolak saudara. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, asal orang itu hidupnya benar, Tuhan akan menolong saudara. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku. Tuhan malah minta, ayo kamu ngomong apa? Kamu perlu apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Ya ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Kadang kita tidak tahu hari besok itu ada apa. Kita nggak tahu saudara. Kalau hari ini udara cerah, kemudian cuaca cerah, berapa banyak kemarin di Surabaya hari Sabtu di Surabaya Barat. Surabaya Barat itu adalah tempat yang hari-hari ini tergolong elit di Surabaya. Banjir saudara, kena hujan. Orang paling jawabannya, iya karena cuaca ekstrem pak. Oke. Banjir dan tidak dipengaruhi dengan tempat. Dulu Kelapa Gading itu adalah tempat yang elit. Banjir saudara. Oh karena sekarang sudah ada pik pak yang lebih bagus. Iya. Semua tempat di dunia ini saudara, tidak ada tempat yang abadi. Surabaya Timur, dulu daerah Sutorjo, itu enggak seberapa banjir. Dengan adanya penurunan tanah, siapa yang bisa menghentikan saudara? Terjadilah yang namanya ROB. ROB itu artinya air laut lebih tinggi daripada daratan. Di Semarang sudah terjadi. Itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Stasiun di Semarang itu ditanggul untuk supaya tidak kemasukan air. Untuk menuju ke stasiun kereta apinya itu aja, itu ada genangan air ya mungkin kira-kira 10 cm atau 5 cm itu sepanjang jalan saudara. Tapi kita punya Tuhan. Kita bisa berkata, Tuhan tolong saya
Slide berikutnya. Sebab kita punya Tuhan, kita punya doa yang besar kuasanya. Kita punya Tuhan, slide berikutnya, yang bisa menghentikan dan menurunkan hujan. Kalau ada orang ngomong pawang hujan, itu juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang besar, saudara. Berapa waktu yang lalu ada satu perusahaan, dia sewa tempat open, ya, di ruang terbuka di Ciputra World. Kemudian dia melakukan, ya, namanya ngomong, apa salahnya kita sewa pawang hujan? Sewa pawang hujan, lalu apa yang terjadi, saudara? Tetap hujan, saudara. Lalu yang lucunya lagi, kemudian panitia itu sempat ngomong, loh kalau hujan berarti duitnya dapat balik dong. Nggak tahu, saudara. Tapi yang pasti Tuhan itu bisa menghentikan dan menurunkan hujan lewat kita. Poin yang berikutnya, berdoalah dalam nama Yesus. Nama yang penuh kuasa. Kenapa? Slide berikutnya. Orang yang berdoa di dalam nama Yesus, ini ayat saudara yang berkata, bukan saya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kuasa, kamu akan menerimanya. Amin. Apa saja, saudara mau minta kesehatan, minta dalam doa. Asal penuh percaya. Saudara minta rumah, bisa. Tuhan bisa menyediakan rumah. Saudara minta mobil, Tuhan bisa sediakan mobil. Ada satu orang yang sudah tua, pensiun. Dia itu sering jemput orang untuk datang ke gereja. Sampai satu ketika dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ini kepingin membawa jiwa-jiwa Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tapi saya nggak punya mobil Tuhan. Tuhan lo bisa ngasih dia mobil, saudara. Dikasih mobil. Dan sampai akhir hidupnya dia pakai mobil itu untuk jemput jiwa-jiwa. Ada lagi satu orang sama, pemimpin sel, persekutuan sel. Dia punya anggota itu cukup banyak. Nah, apa yang terjadi? Karena dia seorang bapak, kemudian dia punya anak, lalu pakai 2 mobil, saudara. Lalu si bapak ini berdoa, Tuhan, saya kepingin dapat mobil yang besar, Tuhan. Supaya bisa jumlahnya lebih banyak, Tuhan. Tuhan kasih, saudara. Jawaban Tuhan itu kadang-kadang tidak instan, tetapi pasti. Kenapa kita berharap sama Tuhan? Slide berikutnya. Orang yang memandang, ya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Saudara mungkin mengatakan, Tuhan, saya bukan orang sekolah, saya bukan orang yang pinter untuk berdagang. Oke, mintalah hikmat kepada Tuhan. Mintalah pertolongan dari Tuhan. Tuhan menolong itu tidak melihat kita pandai atau tidak. Tuhan menolong tidak melihat kita ini hamba Tuhan atau jemaat. Tuhan menolong asal kita ini percaya kepada Tuhan. Seperti ayat sebelumnya, Matius 21 ayat 22. Ayat yang gampang diingatkan. Matius 21 ayat 22. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini masih berlaku loh, saudara. Bukan hanya pada saat selesai Imlek sudah tidak berlaku. Berlaku terus ini, saudara. Sampai Tuhan datang. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Poin yang terakhir yaitu permohonan dengan ucapan syukur. Berapa banyak orang tidak mensyukuri apa yang sudah dia terima dari Tuhan. Tuhan, saya kok cuma diberi kendaraan roda 2, kenapa kok enggak roda 4 Tuhan? Nanti sudah dikasih roda 4, Tuhan kenapa kok enggak roda 8 Tuhan? Bukan limusin, saudara, tergandeng, saudara, ya, rodanya 8, saudara. Kan gede, besar. Kita harus bisa bersyukur. Efesus 5, mengucaplah syukur dalam segala perkara. Dalam perkara enak, gampang, saudara. Wah Tuhan, kamsia Tuhan, terima kasih Tuhan, thank you Tuhan. Tapi dalam keadaan yang tidak enak, apakah kita masih bisa bersyukur? Tuhan,
Saya masih bisa makan hari ini, saya ada di tempat ini, saya hidup hari ini, itu karena Tuhan. Amin. Kalau kita bisa bersyukur seperti itu, kita nggak perlu takut, saudara. Banyak orang kan takut, banyak orang khawatir. Kenapa? Ini janji Tuhan. Tolong WL pemain musik maju ke depan, kita nanti nyanyikan lagu. Yang kemarin saya dengar sudah dilatih, saudara, ya, satu lagu aja, ku tak perlu takut. Nah, permohonan dengan ucapan syukur ini membuat kita apa? Kita bisa mensyukuri dengan keadaan kita. Tuhan, saya terima kasih Tuhan. Ada satu orang di Surabaya, saudara, dia kena stroke di batang otak. Sudah 15 tahun yang lalu. Itu saya ingat karena pada waktu itu dia adalah ketua panitia untuk satu event seminar di salah satu sekolah di Surabaya Timur, di Vita School. Dia sebagai ketua. Kemudian setelah rapat, dia itu pergi mengunjungi saudaranya di US, saudara. Setelah pulang dari US, dia balik, tiba-tiba di kantor itu dia jatuh, ya, karena hipertensi dan pembuluh otak di otak itu pecah, saudara. Nah, kemudian yang terjadi adalah dari leher ke bawah dia tidak bisa digerakkan lagi. Sudah pergi ke dokter-dokter sampai sempat dibawa ke Mount Elizabeth di Singapura. Dokter malah berkata, kamu ini untung kamu masih hidup. Kebanyakan pasien saya, ini dokter Singapura yang berkata, saudara, biasanya mereka ketika dibawa dari rumah atau di tempat kena serangan stroke itu dibawa ke rumah sakit seperti kamu, biasanya mati sudah. Ternyata Tuhan memberikan hidup dia sampai hari ini sudah 15 tahun. Tapi dia bisa bersyukur. Satu ketika anaknya bertanya kepada ayahnya, maaf ya Pak, kan Papa ini istilahnya, tapi dia punya semangat hidup, saudara. Dia bisa membagikan renungan lewat alat, yaitu dengan kedipan mata aja. Jadi bisa komunikasi dengan kedipan mata, dengan satu alat, ya. Dia kirim-kirim WA tentang renungan, tentang anu. Nah, artinya apa? Ketika si anak itu bertanya, Pak, kondisinya Papa lah seperti ini. Seandainya Pak, Papa dikasih pilihan, Papa dipanggil Tuhan, atau Papa masih hidup. Si Bapak ini menjawab, saya tetap kepingin hidup. Saya bisa mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Kita ada di sini, kita bersyukur dalam keadaan yang baik. Ayat yang terakhir, saudara, maaf kecil, tapi ayat ini mengatakan dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Kita nyanyikan lagu itu, lalu saya serahkan ke Pak Tugu. Ku tak perlu takut terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju.
Kami hidup dengan tenang, hidup bebas khawatir. Ajar kami untuk bisa berdoa senantiasa dalam menghadapi segala hal di dalam dunia. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami pegang ayat firman-Mu di dalam kitab Matius 21:22. Kami pegang firman-Mu di dalam Markus 11 ayat 24. Di mana kami percaya, kami berdoa, dan kami menerima. Kami percaya apa yang Tuhan katakan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan, setiap kami yang sudah mendengar Tuhan, itu bukan kebetulan, tetapi itu adalah jawaban. Ketika kami mendengar firman-Mu, maka akan timbul iman. Dan orang benar itu hidup oleh iman kepada iman. Dan iman itu yang mewujudkan segala hal, kebutuhan, keperluan kami terjadi, dipenuhi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin.